Di saat Elia asyik mengobrol, Abi datang menghampiri mereka. Elia seketika berhenti bicara. Abi yang melihatnya malah tersenyum. Ia senang melihat Rea dan Elia duduk berdekatan sembari mengobrol dengan senyuman di wajah mereka berdua. Paman sudah bicara dengan mamamu. Terima kasih Paman. Sekarang kamu mandi dulu, baru turun makan malam. Rea juga harus membersihkan tubuhnya, ucap Abi dengan suara lembutnya pada Elia. Elia mengangguk lalu berdiri dari tempat duduknya. Ia kembali menoleh melihat Rea yang sedang menatapnya. Rea, maksudku Aunty. Aku ke kamar dulu ya. Dah. Rea hanya tersenyum sembari melambaikan tangannya ke arah Elia yang sedang melangkah ke arah tangga. Ayo, kamu juga harus ke kamar untuk membersihkan tubuhmu. Abi mengepakkan kedua tangannya dan kembali ingin menggendong Rea yang duduk di hadapannya. Aku akan bantu kamu, biar tidak kesulitan, ujarnya dengan rasa khawatir pada istrinya. Namun Rea, seolah hendak menolak pertolongan suaminya. Ia menahan kedua tangan Abi dan berkata dengan nada lembut, tidak usah, aku bisa jalan sendiri dengan tongkat. Dengan nada lembut, Abi tetap bersikeras, tanganmu pasti masih sakit dan tidak mungkin kuat memegang tongkat. Biarkan aku menggendongmu ke kamar dulu. Kalau tanganmu sudah lebih baik, baru aku izinkan jalan sendiri pakai tongkat. Rea pun akhirnya mengalah, karena merasakan ketulusan suaminya yang ingin membantunya. Oke deh tapi besok, biarkan aku jalan sendiri ya, jawabnya dengan lelah, memberi izin untuk Abi menggendongnya. Sambil tersenyum, Abi mengangguk lalu ia menggendong Rea dengan lembut, serasa menggendong seorang anak kecil. Begitu enteng dan ringan. Mereka kini ada di kamar. Abi meletakkan Rea di kasur dalam posisi duduk lalu ia ikut duduk di samping Rea, berniat untuk membantu Rea membuka pakaiannya. Mas Abi sedang apa? Tanya Rea saat ia merasakan kedua tangan Abi menyentuh punggungnya. Membuka resleting bajumu. Rea membiarkannya karena ia memang sedang kesulitan jika harus membukanya sendiri. Namun ia menoleh melihat Abi saat ia sadar bahwa Abi sudah selesai menurunkan resleting pakaiannya. Sudah cukup. Sisanya biar aku saja. Abi beralih menatap kaki kanan Rea. Keningnya mengerut, ia kembali khawatir melihat kaki istrinya terluka. Kakimu tidak boleh kena air karena kakimu tidak hanya terkilir tapi ada luka luar. Bahaya kalau kena air. Lalu bagaimana kamu akan mandi? Mendengar ucapan Abi, membuat Rea melihat ke bawah, menatap kakinya yang terluka. Pikiran ini muncul begitu saja, membuatnya bingung dan tidak tahu harus bagaimana agar kakinya yang terluka itu tidak terkena air. Aku memang harusnya lebih berhati-hati supaya tidak terkena air dan aku harus cari solusi agar luka ini tidak terkena air dan tidak infeksi. Bisa gawat kalau makin parah. Aku mungkin akan lama di rumah terus, gumam Rea dalam hati. Bagaimana kalau aku saja yang membantumu mandi? Sahut Abi yang tiba-tiba melontarkan solusinya sendiri. Rea sampai kaget mendengar tawaran suaminya. Mas Abi sudah capek kerja tapi masih mau membantuku mandi. Tidak usah. Deh. Aku mandi sendiri saja. Nanti aku pakaikan kantongan plastik untuk melindungi kakiku. Oke, terserah kamu. Yang penting lukanya tidak terkena air. Abi tahu bahwa Rea tidak nyaman jika ia memandikan Rea dan ia pun tidak mau memaksa Rea jika istrinya itu tidak nyaman, makanya ia setuju begitu saja dengan solusi Rea. Rea tersenyum senang melihat Abi. Kemudian Abi beranjak dari tempatnya. Aku panggilkan Bisaidah dulu. Biar dia membantumu. Rea mengangguk lalu Abi keluar dari kamarnya. Ia mendatangi Bisaidah yang sedang sibuk menyiapkan makan malam di sana.
Ia meminta Bisaidah membawakan Rea kantongan plastik bersih untuk menutupi kakinya Rea. Bisaidah mengangguk. Abi kemudian berbalik untuk pergi tapi ia tidak kembali ke kamarnya. Abi malah datang ke kamar Elia karena ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting pada Elia dan hal itu harus ia katakan saat ini juga. "Elia, Paman boleh masuk?" tanya Abi setelah ia mengetuk pintu kamarnya. Pintu dibuka oleh Elia. Ia baru saja memakai pakaian tidurnya yang memang sudah ada di kamar tersebut. "Silahkan masuk Paman." Elia membuka pintunya lebar-lebar agar pamannya bisa masuk. Abi melangkah masuk tapi hanya sampai ia melewati pintu saja. Elia menutup pintu kamarnya lagi lalu beralih menatap Abi. "Ada apa Paman?" tanyanya. Abi menoleh melihat Elia dengan ekspresi serius. "Kamu pernah memohon sama Paman untuk mencari temanmu, si Gembul. Benar. Apa Paman sudah menemukan dia?" Abi mengangguk serius. "Paman sudah menemukannya Elia." "Benarkah? Dia di mana Paman? Apa dia ada di kota ini? Apa dia baik-baik saja? Apa dia masih mengingatku?" Saking senangnya mendengar bahwa pamannya sudah berhasil menemukan teman masa kecilnya, hingga Elia melontarkan banyak pertanyaan pada pamannya. "Dia baik-baik saja dan dia ada di kota ini Elia. Di mana Paman?" tanya Elia tidak sabar ingin tahu tentang keberadaan teman masa kecilnya. "Dia ada di sini." "Maksud Paman?" Kening Elia mengerut. "Rea, dia adalah si Gembul." "Maksud Paman, Rea adalah teman masa kecilku." "Benar Elia." "Paman, kenapa baru sekarang memberitahu Elia tentang Gembul?" tanya Elia, matanya berkaca-kaca. "Paman pasti sudah lama tahu tentang dia." "Paman menunggu waktu yang tepat, Elia." "Dan Rea, dia sepertinya tidak mengingat semua kenangan masa kecilnya." "Paman menduga kalau Rea lupa gara-gara kecelakaan yang dia alami saat berada di panti asuhan. Bahkan wajah ayah kandungnya sendiri pun dia tidak bisa ingat dengan baik." Rasa penasaran dalam hati Elia muncul, bagaimana Rea bisa melupakan kenangan yang mereka jalani bersama. Saat itu, Abi baru mengetahui tentang kecelakaan yang dialami Rea setelah ia membawa Rea ke rumahnya dan menemukan bahwa Rea tidak mengingat sedikit pun tentang rumah ini. Ia pun meminta Halim untuk menyelidiki tentang masa kecil Rea dan menemukan kenyataan bahwa Rea pernah kecelakaan ketika Rea masih berada di panti asuhan. Elia tidak bisa menahan rasa syok mendengar penjelasan pamannya tentang Rea, teman masa kecilnya. Bagaimana mungkin dia melupakan segalanya begitu saja? Gumam Elia dalam hati. Apa selama ini dia merasa tersesat karena kehilangan kenangan itu? Dan lebih penting lagi, bagaimana caranya membantu Rea untuk mengingat kembali masa lalu yang telah dia lupakan? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di pikiran Elia, membuatnya bertekad untuk mencari jawabannya dan membantu Rea mengingat kembali kenangan bersama mereka. Abi bisa merasakan betapa berat beban yang mendera Elia. Ia melihat keponakannya terdiam, matanya berkaca-kaca, seakan sedang terjebak dalam kenangan dan perasaan yang rumit. Kenangan bersama Rea dan kondisi mereka yang kini berubah. Namun, daripada hanya menatap Elia dengan kasihan, Abi ingin mengambil inisiatif untuk menghiburnya. Ia mendekati Elia, mengelus penuh kelembutan belakang kepala keponakannya, lalu berkata, "Kenapa sedih? Harusnya kamu senang dong karena bisa bertemu dengan temanmu lagi." Elia merasa hangat saat mendengar paman Abi berbicara, sebagai usaha untuk membuatnya tersenyum lagi. Keberanian Elia akhirnya muncul, membuatnya mengatasi emosinya yang tadi memikirkan Rea yang tidak mengingat kenangan bersamanya dan hari-hari indah masa kecilnya. Dengan penuh rasa syukur, Elia tersenyum dan menatap paman Abi, kemudian memeluknya erat. Hatinya terasa dipenuhi cinta dan harapan karena,
Berkat Paman Abi, ia bisa menyentuh kembali memori indah bersama Rea. Terima kasih, Paman. Paman memang yang terbaik, bisik Elia saat pelukannya semakin erat, menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Di pelukan hangat Abi, Elia merasa kembali menemukan kebahagiaan yang pernah hilang bersama Rea. Abi hanya tersenyum sembari mengelus kepala Elia. Elia kemudian mendongak melihat pamannya. Boleh tidak? Elia bicara dengan Rea. Abi mengangguk pelan. Elia merasa lega dan senang, ia melepaskan pelukan dari pamannya. Kalau begitu, Elia mau menemui Rea sekarang, ucapnya dengan senyuman lebar yang memancar dari wajahnya. Lalu ia berlari keluar dari kamarnya, meninggalkan pamannya di sana. Ah, tidak sabar rasanya ingin bertemu dengan Rea lagi, pikir Elia. Abi hanya tersenyum melihat Elia pergi. Ia merasa bahagia melihat keponakannya gembira saat ini karena bisa bertemu lagi dengan Rea. Semoga mereka bisa menikmati momen pertemuan ini, harap Abi dalam hati. Dalam kegembiraan dan rasa tak sabar, Elia langsung membuka pintu kamar Rea tanpa mengetuknya terlebih dahulu. Saat itulah ia melihat Rea baru saja keluar dari kamar mandi, mengenakan jubah mandi dan Rea sedang kesulitan berjalan memakai truk. Gembul! Seru Elia dengan senyuman lebar di wajahnya. Elia langsung berlari menghampiri Rea meski Rea mungkin tak menggubris situasi yang mungkin kurang nyaman untuknya. Namun, hatinya begitu bahagia dan rasa rindunya membuatnya lupa akan segala aturan. Rea tampak kebingungan melihat tingkah Elia yang langsung memeluknya dengan erat. Walau sebenarnya tidak siap menerima pelukan tersebut, namun perasaan hangat dari pelukan Elia membuat Rea tak kuasa untuk menolak. Elia tenggelam dalam momen pelukan hangat yang ia berikan kepada Rea. Pikirannya berkecamuk mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Di sisi lain, Rea merasa bingung dengan sikap Elia yang tiba-tiba memeluknya. "Kenapa, Elia?" tanya Rea penasaran. Melepaskan pelukannya, Elia memandangi wajah Rea dengan tatapan lembut. Sejenak, ia terdiam, tidak tahu harus menjelaskan apa yang sedang ia rasakan. Alih-alih menjawab, Elia mencubit pipi Rea yang kini sudah tidak bulat lagi. Rea meringis kesakitan, sementara Elia tersenyum senang, merasa puas karena telah berhasil menarik perhatian Rea. "Kenapa malah mencubit pipiku?" tanya Rea heran sambil mengusap pipinya yang baru saja dicubit. "Soalnya pipimu menggemaskan," jawab Elia dengan wajah berbinar. "Ada apa sih, Elia? Kenapa kamu tiba-tiba bersikap begini?" tanya Rea penasaran, mencoba memahami sikap Elia yang berubah drastis di depannya. "Rea, aku mau menjadi temanmu. Boleh, tidak?" Elia menyimpulkan keberaniannya untuk mengutarakan keinginannya, mengabaikan pertanyaan Rea yang belum terjawab. Hatinya berdebar-debar menunggu jawaban dari Rea. "Tentu saja boleh," jawab Rea dengan senyuman hangat. Mendengar persetujuan Rea, senyum lebar terukir di wajah Elia. Ia merasa bahagia, lega, dan bersemangat untuk memulai lembaran baru dalam pertemanannya dengan Rea. Hati mereka kini saling terhubung, membangun ikatan yang lebih erat dari sebelumnya. Ponsel Rea tiba-tiba berdering, membuatnya terkejut sejenak sebelum mengalihkan perhatiannya ke arah ponsel yang berada di atas meja di depan kasurnya. Ia berusaha melangkah dengan hati-hati, menopang kaki kanannya menggunakan kruk, sebelum akhirnya berhasil meraih ponselnya. Nama Laudia terpampang di layar ponselnya. Dengan menyapa temannya lebih dulu, Elia menatap Rea yang sedang asyik berbicara lewat telepon dengan Laudia. Ia duduk diam, memperhatikan setiap ekspresi yang muncul di wajah Rea. Mulut Rea membentuk senyuman tipis,
Matanya berbinar setiap kali tertawa mendengar lelucon dari Laudia. Elia merasakan sesuatu yang menggumpal di dadanya, sebuah rasa cemburu yang tidak bisa ia jelaskan. Rhea tampak begitu santai dan bahagia, sementara Elia hanya bisa menelan ludah, memandang dengan tatapan yang mulai berubah. Rasa cemburu itu semakin menjadi ketika Rhea meletakkan tangan di dadanya, tertawa lebih keras mendengar sesuatu yang diucapkan Laudia. Elia menggigit bibir bawahnya, mencoba menenangkan diri. Ia membuang pandangan ke arah lain, mencoba mengalihkan perhatian dari Rhea yang kini semakin terlihat akrab dengan Laudia. Namun, matanya kembali tertarik pada Rhea yang kini berbicara dengan nada lebih serius, seolah sedang mendiskusikan sesuatu yang penting. Perasaan tidak enak itu kembali menghantui Elia. Ia merasa seperti orang luar dalam hubungan mereka berdua, terpinggirkan dan dilupakan. Cemburu yang semula hanya berupa gumpalan kecil kini semakin membesar, menguasai setiap sudut hatinya. Elia mencoba untuk tidak menunjukkan rasa cemburunya itu, tetapi dalam hatinya, ia berharap percakapan itu segera berakhir. Astagfirullah Laudia. Segitunya kamu sama dia. Tapi dia itu kayaknya memang serius sama kamu Laudia. Mungkin kamu yang salah paham sama dia. Aku tidak salah paham. Tidak usah bahas tentang cowok brengsek itu. Mending bahas aku saja. Tahu nggak sih Rhea? Kemarin aku diterima kerja di perusahaan arsitektur, dan aku mau merayakan ini bersama kamu. Kita rayakan di kafe yuk. Aku abis kecelakaan Laudia. Mas Abi larang keluar rumah. Kerja saja tidak bisa. Ya Allah. Kok bisa Rhea? Kamu jatuh dari motor. Elia merasa dirinya diabaikan oleh Rhea. Padahal ia masih ingin bicara dengan teman kecilnya itu tapi sepertinya Rhea lebih peduli dengan temannya saat ini. Oleh sebab itu, Elia memilih beranjak dari tempatnya lalu melangkah untuk keluar. Rhea terlalu asyik bicara dengan Laudia di telepon hingga ia tidak menyadari jika Elia pergi dari kamarnya. Di depan pintu, Elia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, melihat ke arah Rhea yang terus saja berbicara di telepon dengan Laudia. Hatinya berat, ingin sekali ia kembali dan mendapatkan perhatian dari Rhea tapi yang ada hanyalah suara tawa dan cerita yang tidak melibatkannya. Dengan langkah gontai, Elia memutuskan untuk meninggalkan kamar. Abi yang baru saja ingin memasuki kamar, terhenti ketika melihat keponakannya itu berjalan keluar dengan raut wajah yang murung. Elia, kenapa kamu kelihatan sedih? Ada yang salah? Tanya Abi dengan penuh kekhawatiran. Rhea memang sudah melupakanku. Mungkin bukan hanya karena kecelakaan saja paman tapi karena dia sudah punya teman baik yang jauh lebih baik dibanding Elia. Ucap Elia merasa sedih karena mengira bahwa Rhea mengabaikannya gara-gara punya teman lain. Kenapa kamu mengira seperti itu? Tanya Abi. Soalnya dia kelihatan senang banget bicara sama temannya dibanding bicara sama aku. Ya udahlah. Biarin aja. Aku mau ke kamar saja. Abi menatap Elia dengan pandangan yang tidak percaya. Elia hanya membalas dengan senyum tipis lalu melanjutkan langkahnya menjauh dari kamar tersebut, meninggalkan Rhea yang masih asyik dengan dunianya sendiri, tidak menyadari bahwa ia telah menyakiti hati teman lamanya. Abi merasa penasaran dan memutuskan untuk melangkah ke dalam. Saat ia memasuki kamar, ia melihat Rhea sedang asyik berbicara dengan Laudia. Abi seketika menghela nafas panjang mendengar Rhea menyebut nama Laudia. Ah, ternyata orang yang dimaksud Elia itu Laudia. Anak ini, kenapa harus cemburu pada Laudia? Elia, kata Abi dalam hati.